nama saya Naini Tamarul Fuaida, NIM 2419001. Di sini saya akan membahas mengenai manajemen pendidikan anak usia dini. Manajemen berasal dari bahasa Latin, kata manus yang berarti tangan dan agri yang berarti melakukan. Jika digabungkan menjadi manajemen yang berarti menangani. Kata manajemen diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata manajemen yang berarti pengelolaan. Tujuan manajemen PAUD yaitu tercapainya apa yang telah dirancangkan secara efektif dan efisien, yang dimaknai sebagai terlaksananya semua program pendidikan dengan cara yang tepat serta melibatkan seluruh komponen lembaga PAUD, sehingga tujuan PAUD secara organisatoris dapat tercapai. Manfaat manajemen PAUD: yang pertama, organisasi yang memiliki tujuan jelas dan terarah. Yang kedua, organisasi akan mengetahui proses apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, organisasi akan mengetahui berbagai komponen yang terlibat dalam proses. Yang keempat, organisasi akan mengetahui komponen vital dalam proses. Yang kelima, organisasi akan mengetahui efektivitas dan efisien kerja anggotanya. Yang keenam, organisasi mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap barang atau jasa yang dihasilkan. Fungsi manajemen PAUD sebagai acuan dalam melaksanakan tugas untuk mencapai target. Fungsi manajemen PAUD terdiri dari 4 elemen. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, pengarahan. Yang keempat, pengawasan. 3 keahlian yang harus dimiliki manajer. Yang pertama, seperangkat pengetahuan yang berhubungan dengan bidang kerjanya. Yang kedua yaitu sikap. Yang ketiga, seperangkat keterampilan yang dibutuhkan dalam pengelolaan organisasi. Selanjutnya, kelompok pertama membahas mengenai manajemen penyelenggaraan PAUD. Persyaratan umum pendirian PAUD: yang pertama, kurikulum. Yang kedua, peserta didik. Yang ketiga, tenaga kependidikan. Yang keempat, sarana prasarana. Yang kelima, administrasi. Yang keenam, sistem evaluasi. Mekanisme pendirian PAUD. Mekanisme pendirian lembaga PAUD harus memenuhi berkas-berkas sebagai berikut. Yang pertama, surat domilisi. Yang kedua, program kerja PAUD selama 1 tahun pelajaran. Yang ketiga, surat persetujuan masyarakat setempat melalui pengantar RT dan RW. Yang keempat, surat rekomendasi lurah. Yang kelima, rekomendasi dinas pendidikan kecamatan. Yang keenam, rekomendasi camat dari dinas kecamatan setempat. Yang ketujuh, akta yayasan penyelenggara. Tujuan pendirian PAUD. Tujuan pendirian PAUD adalah bagaimana sebuah lembaga PAUD berusaha mengefisienkan dengan cara meminimalisasi biaya-biaya penyelenggaraan tetapi dengan hasil yang optimal, dan mengaktifkan dengan cara mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengambil setiap keputusan sehingga tujuan lembaga dapat tercapai. Dalam hal ini, yang berperan penting adalah manajer lembaga PAUD dengan dibantu oleh seluruh komponen-komponen yang saling membantu agar tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara yang efisien dan efektif. Kelembagaan PAUD. Struktur lembaga menunjukkan mekanisme kerja yang bersifat organisatoris dan fungsional serta menggambarkan struktur kewenangan, tugas dan kepemimpinan. Keberadaan struktur kelembagaan PAUD. Melalui struktur tersebut, maka penyelenggaraan kelembagaan PAUD menjadi jelas, terarah, dan prosedural sehingga mekanisme kerja berjalan sebagai dengan kewenangan tugas masing-masing pengurus. Pengurus yayasan penyelenggaraan tidak diperkenankan. Perangkap jabatan antara menjadi pengurus yayasan dan menjadi kepala sekolah. Struktur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Contoh struktur kelembagaan PAUD seperti pada gambar di bawah ini. Kelompok kedua membahas mengenai
memahami dan mendeskripsikan manajemen penyelenggaraan PAUD. Pengertian manajemen kurikulum PAUD. Manajemen kurikulum PAUD adalah pedoman utama yang dipakai sebagai acuan yang dilaksanakan secara efektif terhadap seperangkat bahan ajar untuk anak usia 0 sampai 6 tahun yang diterapkan dalam proses pembelajaran. Manajemen kurikulum PAUD. Tujuan dari adanya manajemen kurikulum PAUD dan penerapannya dalam pembelajaran yaitu yang pertama, tercapainya pembelajaran dan memfokuskan acuan-acuan secara optimal. Yang kedua, pengembangan SDM melalui acuan-acuan secara optimal. Yang ketiga, tercapainya visi dan misi pendidikan nasional. Yang keempat, peningkatan kualitas KBM di suatu pendidikan. Kurikulum PAUD 2013 adalah kurikulum yang bertujuan untuk mendorong perkembangan peserta didik secara optimal sehingga memberi dasar untuk menjadi manusia Indonesia yang memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, bertetangga, bernegara, dan peradaban. Kurikulum PAUD 2013 terdiri atas keterangan dasar kurikulum, struktur kurikulum, pedoman deteksi diri tubuh perkembangan anak, pedoman perkembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan, pedoman pembelajaran, pedoman penilaian. Struktur kurikulum PAUD memuat program-program pengembangan yang tercakup. Yang pertama, nilai agama dan moral. Yang kedua, fisik motorik. Yang ketiga, kognitif. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, sosial emosional. Yang keenam, seni. Karakteristik kurikulum 2013 PAUD. Yang pertama, mengupayakan keseimbangan antara pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Yang kedua, menjadikan satuan PAUD sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di satuan PAUD ke masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada anak yang dilakukan dengan kegiatan belajar melalui bermain. Yang keempat, memberikan waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima, mengembangkan rencana program pengembangan untuk mencapai standar kesiapan belajar anak melalui pencapaian kompetensi inti yang dirinci oleh lanjut dalam kompetensi dasar dan indikator perkembangan. Yang keenam, penerapan pendekatan saintifik yang diintegrasikan dengan kegiatan belajar mengajar. Yang ketujuh, memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang kedelapan, penerapan penilaian otonomik secara tepat. Selanjutnya, kelompok 3 membahas mengenai manajemen PAUD. Konsep dasar pembelajaran PAUD. Pembelajaran pada anak usia dini sangat potensial untuk segera dilaksanakan sejak sedini mungkin. Karena pada masa ini terdapat masa peka atau masa sensitif di mana anak mudah menerima beragam rangsangan dan pengaruh di luar diri yang diterimanya melalui panca inderanya. Selain itu, perkembangan kemampuan kognitif, bahasa, fisik motorik, dan emosional anak juga mengalami kematangan dan perubahan yang cepat seiring dengan pengaruh dari lingkungan. Prinsip, strategi, dan proses pembelajaran PAUD. Permendiknas nomor 19 tahun 2005 mengatakan bahwa proses pembelajaran pendidikan dilaksanakan secara interaktif, menyenangkan, menantang, termotivasi anak didik untuk berprestasi aktif, serta memberikan ruang bagi praksa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Strategi pembelajaran anak usia dini ada 5. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung. Yang kedua, strategi pembelajaran tidak langsung. Yang ketiga, strategi interaktif.
Yang keempat, strategi empirik. Yang kelima, strategi mandiri. Proses pembelajaran PAUD menciptakan lingkungan pembelajaran yang peduli, pengajaran yang memperkaya perkembangan dan pembelajaran, mengembangkan kurikulum yang sesuai perkembangan, asesmen pembelajaran dan perkembangan anak. Implementasi pembelajaran di lembaga PAUD. Menurut kurikulum dan hasil belajar pendidikan anak usia dini dikatakan bahwa anak usia dini adalah kelompok manusia yang berusia lahir sampai 8 tahun. Anak usia dini adalah kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Berdasarkan keunikan dalam tingkat pertumbuhan dan perkembangannya, pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini perlu diarahkan pada peletakan dasar-dasar yang tepat bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia seutuhnya. Membahas mengenai manajemen peserta didik. Pengertian manajemen peserta didik, manajemen adalah suatu proses yang dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang di dalamnya menjalankan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dengan penggunaan semua potensi yang ada, baik personal maupun material secara efektif dan efisien. Peserta didik diartikan sebagai individu yang tidak tergantung pada orang lain atau seorang pribadi yang menentukan diri sendiri. Tujuan manajemen peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik baru adalah memberikan layanan bagi anak usia sekolah atau lulusan untuk memasuki pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah, dan berkualitas. Menurut Imron, tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah, yaitu pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotorik peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang keempat, dengan terpenuhinya 1, 2, 3 di atas, diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, dapat belajar dengan baik, tercapai cita-cita mereka. Pendekatan manajemen peserta didik PAUD ada dua. Yang pertama, pendekatan kuantitatif, yang kedua, pendekatan kualitatif. Manajemen peserta didik PAUD. Manajemen peserta didik merupakan upaya untuk memberikan layanan sebaik mungkin kepada peserta didik sejak proses penerimaan sampai saat peserta didik meninggalkan lembaga pendidikan karena sudah lulus atau tamat mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan tersebut. Manajemen peserta didik bertujuan untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar menunjang proses pembelajaran di PAUD sehingga proses pembelajaran berjalan secara lancar, tertib, teratur, dan dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan pembelajaran dan tujuan PAUD secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen peserta didik secara khusus yaitu yang pertama, fungsi perkenaan dengan mengembangkan individualis peserta didik ialah agar mereka dapat mengembangkan potensi-potensi individualitasnya tanpa banyak terhambat. Yang kedua, fungsi yang berkenan dengan pengembangan fungsi sosial peserta. Yang ketiga, didik adalah agar peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan sebayanya dengan orang tua dan keluarganya, dengan lingkungan sosialnya dan lingkungan sosial masyarakatnya. Yang keempat, fungsi yang berkenan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik ialah agar peserta didik dapat menyalurkan hobi, kenangan, dan minat. Yang kelima, fungsi yang berkenan dengan memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik ialah agar peserta didik sejahtera dalam hidupnya. Selanjutnya, kelompok 5 membahas mengenai manajemen penilaian PAUD. Manajemen penilaian PAUD
merupakan salah satu bagian yang tidak kalah penting dilakukan agar mendukung tercapainya manajemen PAUD yang profesional. Seiring dengan terbitnya Kemendikbud nomor di samping itu, penilaian dapat memberikan umpan balik bagi guru agar mampu menyempurnakan proses pembelajaran. Dengan demikian, penilaian merupakan kegiatan yang penting dalam serangkaian program pendidikan. Proses penilaian bagi pendidik dapat menjadi tolak ukur keberhasilan proses pembelajaran. Hasil penilaian dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi peserta didik untuk secara arif memperbaiki proses pembelajaran yang telah dilakukan. Tujuan penilaian manajemen PAUD menurut Mulyasa, penilaian merupakan suatu proses pengumpulan dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan, berlanjutan, bukti-bukti autentik, akurat, dan konsisten. Dalam hubungannya dengan penilaian anak usia dini diperlukan pendekatan yang lebih khusus karena anak-anak pada usia dini ini memiliki karakteristik perkembangan yang berbeda dengan anak pada usia dini. Perkembangan yang berbeda dengan anak pada usia dini dilakukan oleh pendidik, yaitu dengan penilaian otentik. Model penilaian otentik yaitu ada 5. Yang pertama, observasi atau pengamatan. Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan guru secara langsung dan alamiah untuk mendapatkan data atau informasi tentang perkembangan dan permasalahan anak dalam berbagai situasi dan kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, pencatatan, yaitu dapat dilakukan pendidik dalam pencatatan atau mendokumentasikan perkembangan dan hasil belajar anak. Yang ketiga, pengolahan hasil belajar. Penggabungan data yang terkumpul melalui pengamatan yang ditulis dalam catatan anekdot maupun hasil karya anak diolah untuk melihat perkembangan hasil belajar anak. Yang keempat, pengarsipan. Pengarsipan merupakan kumpulan dari hasil penggabungan data anak yang berupa portofolio. Yang kelima, pelaporan hasil penilaian. Hasil penilaian PAUD. Pelaporan merupakan kegiatan untuk menjelaskan hasil penilaian guru tentang pertumbuhan dan perkembangan anak yang meliputi pembentukan perilaku dan kemampuan dasar, dengan tujuan untuk memberikan penjelasan kepada orang tua dan pihak yang memerlukan tentang pertumbuhan dan perkembangan dan hasil yang dicapai oleh anak selama berada di pendidikan anak usia dini atau PAUD. Pelaporan bentuk uraian atau deskripsi yang dirumuskan dan yang dibuat subjektif mungkin sehingga tidak menimbulkan persepsi yang salah bagi orang tua atau wali atau bagi yang berkepentingan. Selanjutnya kelompok 6, manajemen PAUD. Konsep manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Manajemen tenaga kependidikan dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan melalui dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui sebuah proses, yaitu seleksi, penempatan, penghargaan, pendidikan, dan latihan pengembangan dan pemberhentian. Unsur-unsur manajemen tenaga pendidik dan kependidikan ada 7. Yang pertama, manusia, barang, mesin, uang, metode, pasar, dan waktu. Tujuan dan manfaat manajemen tenaga pendidik dan kependidikan yaitu pertama, terwujudnya suatu belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pendidikan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari tempat kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan.
Yang keenam, teratasinya masalah mutu pendidikan. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan ada 6. Yang pertama, pengadaan tenaga kependidikan. Yang kedua, pembinaan tenaga kependidikan. Yang ketiga, pengembangan tenaga kependidikan. Yang keempat, kesejahteraan tenaga kependidikan. Yang kelima, pemberhentian tenaga kependidikan. Yang keenam, pemensiunan tenaga kependidikan. Bahas mengenai manajemen desain. Manajemen desain lingkungan PAUD. Manajemen desain lingkungan PAUD adalah penataan tempat, tampilan indoor maupun outdoor PAUD. Walaupun kegiatan mendesain penampilan indoor atau outdoor PAUD bukan merupakan guru, tetapi setidaknya guru PAUD dapat mengenali karakter desain PAUD sesuai dengan dunia fantasi anak. Filosofi desain lingkungan PAUD. Konsep desain lingkungan PAUD dengan landasan filosofi yang kuat sangat dibutuhkan, khususnya dalam penataan ruang, pemetaan fungsi lahan, tata letak bangunan, dan lain sebagainya. Fantasi indoor dan outdoor PAUD didesain sesuai dengan perkembangan anak didiknya, baik aktivitas outdoor maupun indoor, keduanya mempunyai peran penting dalam tumbuh kembang anak didiknya. Pentingnya aktivitas outdoor dalam mengoptimalkan perkembangan anak adalah meliputi perkembangan fisik, perkembangan keterampilan sosial, dan pengetahuan budaya, perkembangan emosional, dan perkembangan intelektual. Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan PAUD. Yang pertama, prinsip pengevaluasi selera anak. Lingkungan belajar menarik bagi anak. Agar menarik, maka dalam penyediaan dan pengemasan lingkungan ini harus dipertimbang karakteristik, perasaan, minat, dan dinamika belajar anak. Yang kedua, berorientasi pada optimalitas perkembangan dan belajar. Prinsip ini mengandung arti bahwa perkembangan dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai terbaik dan bermakna bagi kehidupan anak. Yang ketiga, berpijak pada efisien pembelajaran, bahwa berbagai upaya yang dilakukan guru dalam mencapai lingkungan belajar di PAUD ditunjukkan dalam rangka mewujudkan efisien atau penghematan dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan lingkungan PAUD. Yang pertama, perlengkapan musik pada era outdoor, perpustakaan anak, laboratorium IT, standar sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini. Dan membahas mengenai manajemen keuangan. Manajemen utama manajemen keuangan sebagai berikut: menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk kegiatan harian, sekolah, dan penggunaan kelebihan dana untuk menginvestasikan kembali. Memelihara barang-barang atau aset sekolah, menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan. Perencanaan keuangan PAUD. Perencanaan anggaran, mempersiapkan anggaran, pengelolaan pelaksanaan anggaran, penilaian pelaksanaan anggaran. Pengelolaan keuangan PAUD, ada beberapa hal yang berkaitan dengan pengelolaan manajemen keuangan lembaga PAUD. Ada dua, yang pertama sumber-sumber keuangan sekolah, yang kedua penyusun RAPBS. Penggunaan keuangan PAUD, pada umumnya pengeluaran dana yang dihimpun oleh sekolah mencakup 5 kategori pembiayaan sebagai berikut: memelihara, rehabilitas dan mengadakan sarana dan prasarana, pendidikan, meningkatkan kegiatan dan proses pembelajaran mengajar, meningkatkan kegiatan pembinaan kesehatan, dukungan biaya kegiatan sekolah dan peningkatan personil, kegiatan rumah tangga sekolah, dan BP3. Laporan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Pengertian administrasi keuangan. Administrasi keuangan sekolah adalah suatu proses pencatatan dan pengendalian keuangan milik sekolah yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, jujur, terbuka, tertib, cermat, efektif, efisien, sehingga terarah pada pencapaian tujuan sekolah secara optimal. Proses administrasi keuangan: menyusun RPS, menyusun RKAS, penggunaan pertanggungjawaban, meriksa dan laporan.
Laporan semua kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas pengelolaan keuangan di sekolah harus dilaporkan dengan penggunaan tata tertib yang diterapkan. Format laporan keuangan sekolah merupakan standar semua jenis penerapan dan pengeluaran uang atau yang disamakan dengan yang disampaikan kepada atasan berdasarkan UU Perbendaharaan Indonesia sebagai setelah diubah dan ditambah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 1968 Pasal 77 Nomor 5 Tahun 1975 Pasal 12 dan 40 bendaharawan wajib bertanggung jawabkan kebenaran semua penerapan dan pengeluaran. Kelompok 10 membahas mengenai manajemen hubungan masyarakat. Manajemen menurut Ruslan, manajemen hubungan masyarakat adalah suatu proses dalam menangani perencanaan, pengorganisasian dengan secara serius dan rasional dalam upaya pencapaian tujuan bersama dari organisasi atau lembaga yang diwakilkannya. Selain hubungan di lembaga pendidikan, terutama menjalin hubungan antara kepala sekolah dengan guru, Nasution menyatakan bahwa tujuan program hubungan masyarakat atau humas secara internal adalah untuk mempererat hubungan guna memperlancar tugas-tugas harian sehingga menimbulkan hubungan yang harmonis. Program humas secara eksternal ditunjukkan untuk menjalin hubungan antara lembaga pendidikan dengan pihak luar lembaga pendidikan. Nasution menyatakan bahwa tujuan program humas secara eksternal adalah mempererat hubungan dengan masyarakat dan instansi di luar lembaga pendidikan guna menciptakan citra yang positif tentang lembaga pendidikan sehingga masyarakat akan memberikan kepercayaan dan dukungan kepada lembaga pendidikan tersebut. Meliputi kepala sekolah, guru atau tenaga pendidik, staf tenaga kependidikan, peserta didik, komite, pengurus, wali murid. Hubungan sekolah dengan masyarakat. Menurut Public Information, tujuan utamanya adalah menyebarluaskan informasi-informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan pendidikan di sekolah. Model ini sangat cocok digunakan untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan atau program sekolah. Penggunaan model Public Information memfokuskan pada output atau hasil dari sesuatu program kegiatan, bukan pada outcome atau penerimaan masyarakat terhadap hasil dari suatu program. Kelompok 11 membahas mengenai manajemen atau supervisi PAUD. Manajemen supervisi pendidikan memiliki urgensi dalam kelembagaan sekolah. Beberapa di antaranya yaitu supervisi yang baik mengarahkan perhatiannya kepada dasar-dasar pendidikan dan cara-cara belajar serta perkembangannya dalam pencapaian tujuan umum pendidikan. Tujuan supervisi yakni perbaikan dan perkembangan proses belajar mengajar secara total, yang berarti bahwa tujuan supervisi tidak hanya untuk memperbaiki mutu pengajaran guru, tetapi juga pembina pertumbuhan profesi guru dalam arti luas, termasuk di dalamnya pengadaan mutu pengetahuan dan keterampilan guru-guru, pemberian pembimbingan dan pembinaan dalam hal implementasi kurikulum, pemilihan dan penggunaan metode mengajar, alat-alat atau media pengajaran, prosedur dan teknik evaluasi pengajaran dan sebagainya. Proses untuk semua elemen sekolah dengan bersama-sama bertujuan mengembangkan situasi dan memungkinkan terciptanya kegiatan belajar mengajar yang lebih baik kelas. Ruang lingkup supervisi. Menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 1993, ruang lingkup supervisi taman kanak-kanak adalah sebagai berikut: supervisi bidang kurikulum, supervisi bidang kesiswaan, supervisi bidang penggawean, supervisi bidang sarana prasarana, supervisi bidang keuangan, supervisi bidang humas, supervisi bidang ketatausahaan. Ingat pentingnya peran guru dalam mendidik anak usia dini. Guru harus memiliki kompetensi baik agar dapat melaksanakan pembelajaran yang berkualitas. Agar dapat menjaga peningkatan kualitas pembelajaran,
pengawasan dan pelindungan siswa, guru perlu mendapatkan supervisi dan pemantauan oleh kepala sekolah. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.